Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast resmi SMA Negeri 1 Sungai Tinyu. Podcast yang akan membahas tentang informasi, inspirasi, dan hal menarik lainnya di seputar dunia pendidikan. Episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, terutama bagi siswa kelas 9 SMP, MTS, sederajat lainnya, dan orang tua, yaitu tentang SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026-2027. Nah, supaya tidak simpang siur, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wandi. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Sungai Tinyu. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu? Baik, nama saya Ibu Saryani. Alhamdulillah pada tahun 2026 saya diberikan amanah sebagai Ketua SPMB di SMA Negeri 1 Sungai Tinyu, Kak. Wah, senang sekali bisa berbincang tentang SPMB tahun ini ya Ibu ya. Iya, Kak. Di mata masyarakat Ibu masih banyak mengenal istilah PPDB. Sebenarnya apa sih SPMB itu Ibu? SPMB itu merupakan sistem penerimaan murid baru, Kak Wandi, di mana sistem penerimaan murid baru dengan konsep SPMB ini diharapkan mampu memberikan ketransparanan, kemudian rasa aman dan nyaman, serta kemudahan kepada para pendaftar. Nah, apakah beda dengan PPDB? Sama, Kak, tidak ada beda, hanya beda dari penyebutannya saja. Berarti PPDB dan SPMB itu sama, hanya perubahan nama. Iya, betul sekali, Kak. Di jalur tentang SPMB ini Bu, ada jalur apa-apa saja? Jalur di SPMB ini ya, Kak, yang pertama itu ada jalur afirmasi, Kak. Kemudian ada jalur mutasi, selanjutnya domisili, kemudian prestasi. Nah, di jalur afirmasi itu juga ada disisipkan, Kak, kursi untuk teman-teman kita dari penyandang disabilitas, Kak, dengan persentase sebesar 2%. Itu, Kak. Kita bahas yang pertama dulu ya Bu ya, yaitu tentang jalur afirmasi. Iya, Kak. Jalur afirmasi itu apa sih Bu? Jalur afirmasi itu, Kak, jalur yang bisa diikuti oleh teman-teman kita yang memiliki kartu KIP, kemudian PKH, selanjutnya KKS. Kemudian, Kak, di jalur afirmasi itu nanti di dalam proses penyeleksiannya juga melibatkan pengukuran jarak dari rumah ke sekolah. Itu, Kak, gambarannya. Berarti afirmasi ini terkhusus untuk siswa atau calon siswa yang atau orang tua yang menerima bantuan dari pemerintah, seperti itu ya Bu? Iya, benar sekali, Kak. Nah, untuk yang kedua itu ada, menurut Ibu tadi ada jalur mutasi. Jalur mutasi itu apa Bu? Jalur mutasi itu jalur yang bisa digunakan oleh calon pendaftar dengan adanya surat perpindahan tugas orang tua, Kak. Di mana waktunya itu maksimal 1 tahun, Kak, sebelum tanggal pendaftaran, sebelum tanggal 15 Juni. Nah, begitu, Kak, untuk jalur mutasi. Kemudian di jalur mutasi juga itu ada jalur yang namanya AG, Kak, yaitu jalur untuk anak guru. Dalam arti yang bagaimana jalur anak guru adalah jalur yang diperuntukkan kepada ibu dan bapak yang merupakan orang tua dari calon pendaftar yang mengajar di satuan pendidikan tempat di mana SPMB itu dilaksanakan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi yang ketiga itu ada yang namanya jalur domisili. Domisili, Kak. Kalau di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu, mungkin namanya itu kan zonasi Bu. Iya, Kak. Jadi betul. di SPMB ini itu diganti menjadi domisili. Iya. Domisili itu apa sih Bu? Domisili itu, Kak, jalur yang bisa diikuti oleh calon pendaftar dengan syarat dan ketentuan yaitu pengukuran jarak dari rumah ke sekolah dengan persentasenya adalah 70%. Kemudian ditambah dengan rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5, Kak, untuk 5 mata pelajaran. Yaitu yang pertama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Yang punya persentase sebesar 30%, Kak. Nah, tinggal yang terakhir yaitu jalur prestasi. Iya. Jalur prestasi itu mungkin bisa lebih dijelaskan Bu, bagaimana
mekanisme dan syaratnya juga. Baik Kak, untuk jalur prestasi ini Kak ya terdiri dari dua loh Kak. Yang pertama ada prestasi rata-rata nilai raport, kemudian yang kedua adalah prestasi non-akademik. Untuk prestasi rata-rata nilai raport, nanti dari calon pendaftar cukup menyampaikan rata-rata nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 untuk 5 mata pelajaran yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan IPS. Yang mana bobotnya adalah 70%. Selanjutnya akan ditambah dengan nilai TKA Kak, yang punya bobot persentasenya 20%. Itu untuk prestasi rata-rata nilai raport. Kemudian untuk prestasi akademik, syarat pada poin A dan B di prestasi rata-rata nilai raport itu tetap diambil Kak untuk prestasi non akademik, cuma bedanya ada penambahan piagam Kak. Piagam itu bisa berupa piagam untuk kegiatan seperti O2SN, kemudian OSN, kemudian lagi misalkan debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris yang ratingnya paling rendah adalah di tingkat kabupaten untuk perolehan juara 1, 2, dan 3. Kemudian lagi prestasi non-akademik ini juga Kak bisa diberikan kepada teman-teman kita calon pendaftar yang mungkin pada saat di jenjang SMP itu diberikan amanah menjabat sebagai ketua OSIS atau ketua MPK atau mungkin ketua urusan pramuka di dalam keorganisasian. Itu Kak dengan persentase poin sebesar 10% Kak dari piagam yang dimiliki. Itu kalau untuk prestasi Kak. Jalur prestasi maksud kami ya Kak ya. Gimana Sobat Pendidikan? Sudah jelas kan? Berarti SPMB ini masih tetap sama, hanya beda sebutan saja. Tetap ada, yaitu ada jalur afirmasi, mutasi, domisili, dan prestasi. Oh iya Ibu, ada sedikit pertanyaan lagi. 4 jalur ini kan pasti ada persentasenya. Dari persentasenya ini berapa Bu? Dari afirmasi, prestasi, domisili maupun mutasi Bu? Baik Kak, untuk persentase sesuai dengan juknis yang ada Kak, untuk jalur afirmasi itu persentasenya adalah 30%, selanjutnya untuk jalur mutasi itu 5%, kemudian untuk jalur domisili itu sebanyak 35%, dan terakhir pada jalur prestasi sebanyak 30% Kak, itu untuk persentasenya. Berarti 30% di afirmasi itu termasuk yang disabilitas? Iya Kak, disabilitas 2%. Sudah include di jalur afirmasi itu Kak ya. Selanjutnya Bu, mungkin ada pesan bagi calon pendaftar yang ingin bergabung di SMA Negeri 1 Sungai Tinyu? Baik Kak, mungkin sebelum saya sampaikan pesan terlebih dahulunya akan saya sampaikan apa-apa saja yang harus disiapkan nih Kak oleh teman-teman kita atau adik-adik kita calon pendaftar. Yang pertama tentulah harus diperhatikan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Yang utama mengenai kartu keluarga. Di mana kartu keluarga di sini Kak, usia kartu keluarganya harus minimal itu adalah 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran, yaitu 15 Juni 2026. Itu sudah berusia 1 tahun. Nah, banyak permasalahan yang kita temui pada saat pendaftaran, di mana terkadang kartu keluarga belum berusia 1 tahun karena berbagai macam alasan Kak. Di antaranya yang kerap kali kami temui ini adanya penambahan anggota keluarga atau adanya anggota keluarga yang keluar dari kartu keluarga, sehingga kartu keluarga yang lama diperbarui nih Kak. Jadi usianya itu belum sampai 1 tahun. Apakah tidak bisa mendaftar? Bisa. Bagaimana caranya? Dalam prosesi pendaftaran nanti Kak, yang bersangkutan harus melampirkan kartu keluarga yang lama walaupun dalam bentuk fotokopian Kak. Itu. Selanjutnya yang harus disiapkan lagi adalah SKL Kak atau surat keterangan lulus. Kemudian teman-teman calon pendaftar juga sudah harus meresume atau sudah harus membuat catatan begitu Kak terkait dengan nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 untuk di 5 mata pelajaran tadi. Tujuannya apa? Untuk memudahkan teman-teman pada saat proses pendaftaran di link yang sudah tersedia. Itu Kak. Selanjutnya gini Kak, kalau perubahan kartu keluarga tadi, misalkan karena pengurangan anggota keluarga Kak, katakan
orang tuanya diantaranya ada yang meninggal dunia, itu juga bisa melampirkan surat kematian dari orang tua Kak. Itu orang tua yang meninggal gitu Kak, bisa dilampirkan surat kematiannya juga. Itu sih Kak. Kemudian untuk pesan kami ya Kak, percaya diri dalam mendaftar. Selanjutnya jangan ikut-ikutan teman Kak. Sebaiknya komunikasikan kepada orang tua terkait dengan jalur yang akan diikuti. Jadi dalam penentuan jalur jangan ngikut temen Kak. Biasa kejadian di lapangan yang kerap kali kami temui ini ngikut temen Kak. Padahal komposisinya juga bahasanya begini, yang bersangkutan kalau ngikut jalur domisili juga sebenarnya tidak dapat gitu loh Kak, karena jaraknya yang begitu jauh sekali nih Kak ya. Katakan nih kartu keluarganya itu beralamat di kabupaten yang berbeda, tapi karena ngikut temen, ngikut daftar ke SMA Negeri 1 Sungai Pinyu misalnya Kak, menggunakan jalur seperti yang diikuti temannya. Jadi di sini pesan kami sangat penting Kak untuk adanya diskusi antara calon pendaftar dengan orang tua. Dan tak kalah pentingnya kami juga berpesan nih Kak kepada para orang tua, dampingi putra-putri ibu dan bapak pada saat proses pendaftaran berlangsung Kak. Itu Kak. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Semoga informasi ini berguna bagi siswa yang ingin bergabung di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Iya Kak. Semoga podcast kali ini bisa membantu calon peserta dan orang tua memahami proses SPMB dengan lebih baik. Iya. Saya Aswandi Kak, undur diri. Oh, ntar dulu Kak. Ya, kenapa, Saya mau Ibu? nyampaikan Kak, kita panitia SPMB 2026 dari Ya. SMA Negeri 1 Sungai Pinyu juga punya moto loh Kak. Apa Ya. itu, Bu? Motonya itu SPMB 2026 ramah, kemudian transparan dan berkualitas. Dari Sungai Pinyu untuk Indonesia maju. Oke, Keren kan Kak oke. moto kami? Ya, Bu. Semoga podcast ini bisa membantu calon peserta didik dan orang tua dalam memahami proses SPMB dengan lebih baik. Kami mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua agar terus mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam proses pendaftaran. Saya Aswandi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.